Di episode sebelumnya, kita melihat Mikey yang kini membuat geng baru bernama Kanto Manji. Dan saking brutalnya Mikey saat ini, ia dengan mudah membantai 100 anggota geng sendirian. Lalu setelah itu, Shin kemudian kembali berpindah kepada Takemichi yang sedang berada di sekolahnya. Terlihat Takemichi yang masih sangat bingung kenapa dirinya kembali ke 10 tahun lalu. Chipuyu pun kemudian langsung mengatakan bahwa sekarang Mikey adalah pemicu utama Takemichi kembali lagi ke masa lalu. Dan mungkin Takemichi akan sangat kesulitan untuk kembali lagi ke masa depan. Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Mikey sekarang. Chipuyu yang mendengar pertanyaan Takemichi kemudian terlihat ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan dari Takemichi. Namun tiba-tiba Yamagishi datang ke tempat mereka dan langsung bertanya apakah Takemichi benar-benar penasaran dengan dunia berandalan, karena jarang sekali melihat Takemichi yang sekarang bertanya mengenai hal itu. Takemichi yang melihat Yamagishi mengetahui semua tentang berandalan kemudian langsung mengatakan bahwa Yamagishi benar-benar adalah Wikipedia berandalan berjalan. Lalu Yamagishi pun mulai menjelaskan semuanya. Dimulai dari 2 tahun lalu ketika Toman sudah bubar. Dan saat itu pun pemegang kekuasaan di Tokyo berubah secara dramatis, terutama setelah Toman dibubarkan secara mendadak. Dunia berandalan di Tokyo tiba-tiba berada di dalam kekacauan. Dan banyak geng yang menyatakan bahwa mereka adalah penguasa selanjutnya. Dan akhirnya menjadi sebuah perang saudara yang kacau, yang kemudian disebut periode Sengoku Tokyo. Lalu selama masa itu, ada 3 individu karismatik yang mengakhiri semua kekacauan, yaitu 1 orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, perwakilan dari Roku Hara Tandai, dan dia bernama Tyrannosaurus yang menguasai wilayah distrik Minato. Lalu orang selanjutnya adalah orang yang mengatur geng terkuat yang bekerja dalam bayangan, yaitu bos dari Brahma yang bernama Kawaragi Senju, dan dia menguasai wilayah distrik Shinjuku. Lalu orang terakhir adalah ketua dari geng Kanto Manji yang mempunyai julukan yang tidak terkalahkan, yaitu Sano Manjiro yang menguasai wilayah distrik Shibuya, dan mereka menyebutnya sebagai era 3 dewa. Lalu Takemichi yang sudah mengetahui apa yang terjadi di masa yang sekarang kemudian langsung bertekad bahwa dirinya akan menjatuhkan Sano Manjiro demi mengubah lagi Mikey seperti yang dulu. Lalu keesokan harinya terlihat Takemichi yang bertanya kepada Chipuyu bagaimana cara dirinya menjatuhkan Mikey. Chipuyu yang mendengar pertanyaan Takemichi kemudian langsung mengatakan bahwa sebaiknya Takemichi tidak mengatakan sesuatu yang aneh. Namun Takemichi langsung mengatakan bahwa dirinya sangat serius. Chipuyu yang mendengar itu kemudian kembali mengatakan jika benar Takemichi benar-benar sangat serius, mungkin sebaiknya mereka harus reuni dengan teman-temannya yang lain. Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung bertanya-tanya apa maksud Chipuyu dengan reuni. Lalu Chipuyu pun kembali melanjutkan bahwa tentu saja karena sekarang geng Tokyo Manji sudah tidak ada, maka dari itu mereka membutuhkan kekuatan untuk melawan geng Kanto Manji yang dipimpin oleh Mikey. Takemichi yang mendengar itu pun langsung mengerti bahwa mereka memang membutuhkan bantuan jika Takemichi benar-benar ingin menjatuhkan Mikey. Lalu tiba-tiba Hakai datang menghampiri mereka dan langsung bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Namun Takemichi langsung menutupinya karena dirinya tidak ingin Hakai mengetahui situasi mereka yang sekarang. Hakai yang mendengar itu kemudian langsung mengajak mereka ke suatu tempat karena dirinya ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Dan ternyata Hakai mengajak mereka ke sebuah kantor di mana di sana ada 3 orang yang berpenampilan sangat kejam.
Takemichi yang melihat ada seseorang yang berpenampilan sebagai bos langsung berpikir jika sekarang dirinya berada di tempat Yakuza. Namun tiba-tiba orang itu pun langsung tersenyum mengatakan, "Lama tidak berjumpa Takemichi." Dan ternyata orang itu adalah Pancin yang seketika membuat Takemichi langsung terkejut. Takemichi yang melihat Pancin di hadapannya juga terlihat senang karena ternyata sekarang Pancin sudah keluar dari penjara. Lalu salah satu orang yang juga berada di ruangan itu kemudian menyapa Takemichi, dan ternyata orang itu adalah Mitsuya. Takemichi yang melihat juga ada Mitsuya kemudian kembali terlihat senang. Lalu orang yang lainnya juga menyapa Takemichi, dan ternyata itu adalah Pean yang ternyata masih terus mengikut kepada Pancin. Takemichi yang melihat teman-temannya masih akrab kembali terlihat sangat bahagia. Lalu di tengah mereka yang sedang bercanda, kemudian Chipuyu berbisik kepada Takemichi. Kenapa Takemichi tidak mengajak mereka ke dalam rencananya? Karena jika mereka semua bisa ikut, maka mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung mengatakan bahwa pendapat Chipuyu memang tidak salah. Namun dirinya meminta untuk tidak melakukan itu. Lalu singkat cerita, terlihat mereka yang menaiki kereta untuk pulang. Terlihat Haka yang kemudian mengatakan bahwa sekarang Pancin, Pean, dan Mitsuya menjadi orang yang luar biasa. Dan mereka terus bergerak untuk maju, sehingga dirinya juga harus mengejar mereka. Takemichi yang mendengar itu langsung meminta kepada Hakai untuk tidak terlalu khawatir, karena dirinya sangat yakin jika suatu hari nanti Hakai akan menjadi orang yang sangat sukses. Lalu terlihat mereka yang sudah turun dari kereta dan berjalan pulang ke rumah masing-masing. Chipuyu yang masih bersama dengan Takemichi kemudian langsung bertanya, kenapa Takemichi tidak mengatakan kepada mereka soal rencananya. Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung tertawa mengatakan bahwa sekarang teman-temannya adalah pekerja keras dan mereka sudah mempunyai rencana masa depan mereka, dan tidak mungkin dirinya mengajak mereka karena sekarang mereka semua sudah mempunyai kehidupan yang baru dan dirinya tidak mungkin merusak itu. Chipuyu yang mendengar itu kemudian langsung mengerti. Namun tiba-tiba dirinya harus berpamitan dengan Takemichi karena dirinya harus bekerja paruh waktu. Takemichi yang mendengar itu terlihat sedikit terkejut karena ternyata sekarang Chipuyu juga sudah bekerja. Takemichi yang melihat Chipuyu masuk ke sebuah pet shop kemudian langsung teringat jika 10 tahun di masa depan Chipuyu memiliki sebuah toko peliharaan. Takemichi pun langsung menyadari bahwa dirinya tidak mungkin melibatkan mereka semua dalam pertempuran yang mungkin saja akan terjadi, karena sekarang mereka bukanlah anak SMP. Sekarang mereka mempunyai sebuah mimpi yang mereka harus capai, dan semua yang ada di Toman sudah mempunyai tujuan masing-masing. Lalu sambil berhenti, Takemichi kembali menegaskan jika dirinya benar-benar tidak bisa melibatkan mereka semua dan dirinya harus melakukannya sendirian. Namun Takemichi terlihat ragu-ragu karena dirinya sadar siapa dirinya dan dirinya tidak mempunyai petunjuk apapun. Namun tiba-tiba handphone Takemichi berbunyi dan itu adalah telepon dari Draken. Takemichi yang mengangkat telepon itu kemudian langsung terkejut karena tiba-tiba Draken memintanya untuk datang. Lalu singkat cerita, Takemichi pun pergi ke showroom motor milik Draken. Terlihat Takemichi yang senang karena dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Draken. Draken yang melihat Takemichi juga terlihat sangat senang dan mengatakan bahwa dirinya baru saja selesai memperbaiki motor repo itu. Lalu Draken pun menyuruh Takemichi untuk mencoba motor itu.
Lalu terlihat Takemichi yang memboncengi Draken sambil menceritakan semuanya, termasuk dirinya yang datang dari masa depan. Dan Takemichi pun kembali melanjutkan bahwa dulu Maeki selalu membantu dirinya. Jadi sekarang adalah gilirannya untuk membantu Maeki. Draken yang mendengar itu kemudian langsung mengatakan bahwa tidak ada yang mereka bisa lakukan untuk Maeki. Takemichi yang mendengar itu terlihat tidak mengerti. Lalu Draken pun kembali melanjutkan mengatakan bahwa semua mantan anggota Toman adalah orang-orang yang baik. Namun di sisi lain, Maeki ingin mengejar jalan yang sebaliknya atau menjadi orang jahat. Karena itulah Maeki meninggalkan mereka semua. Jadi dirinya meminta kepada Takemichi untuk membiarkan Maeki. Karena Maeki yang sekarang bukan orang yang sama seperti saat dia di Toman. Maeki tidak akan menahan diri dan berpikir 2 kali untuk membunuh Takemichi. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah motor di depan mereka. Sambil terdengar orang yang berteriak menyuruh Draken untuk pergi. Dan ternyata orang itu adalah Inui yang sedang ditenteng oleh seseorang. Terlihat orang itu pun langsung melempar Inui dari atas motor ke arah Draken dan Takemichi. Takemichi yang melihat itu seketika langsung panik dan berusaha untuk menghentikan motornya. Dan untung saja Inui bisa menghindari motor yang dikendarai Takemichi. Dan terlihat orang itu pun juga langsung menghentikan motornya sambil berbalik mengatakan, "Jadi, mari buat ini menjadi lebih menarik." Terlihat Takemichi yang langsung kebingungan karena Takemichi tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Dan ternyata orang itu adalah salah satu dari 3 dewa yang mewakili Roku Hara Tandai yang bernama Tyrannosaurus. Terdengar juga suara banyak motor di arah belakang orang itu. Dan Terano yang mendengar suara motor-motor itu terlihat sangat menyukainya karena dirinya seperti sedang mendengar suara musik. Terlihat motor-motor itu langsung mengepung mereka bertiga. Dan ternyata mereka semua adalah anak buah dari Terano. Terlihat Takemichi yang langsung ketakutan melihat mereka yang sudah dikepung. Lalu terlihat juga Terano yang berjalan ke arah Draken dan kemudian mengatakan, "Draken, jadilah partnerku." Dan episode kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya aku bakal upload lebih cepat. Oke, jadi buat kalian yang suka channel ini, kalian jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Dah.